Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode kedua tahun 2005-2010, Bapak Haji Profesor Dr. Yasin Tuloli MPD. Yang terhormat Pemerintah Kota Gorontalo, Kecamatan dan Kelurahan Ipilo yang insyaallah dalam panggilan rahmat dan kasih ilahi, para wakil rektor, dekan, kaprodi, kepala biro dan lembaga, serta bapak ibu dosen, mahasiswa, dan teristimewa pada keluarga yang berduka dari anak keturunan dari Haji Dr. Nikartin Pakaya, spesialis anak almarhum, yang insyaallah dalam panggilan rahmat dan kasih ilahi. Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu Haja dan Haji, serta handai tolan yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga, dan insyaallah keselamatan tercurah pada kita yang setia pada risalahnya. Senantiasa kita menyampaikan satu istirja dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas berpulang ke rahmatullah orang-orang yang kita cintai, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, baik keluarga dekat kita ataupun bukan keluarga dekat kita. Semoga mereka pada hari ini teristimewa pada almarhum beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga almarhum berada di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, hingga saat ini masih segar dalam ingatan kita tentang figur almarhum Bapak Dr. Haji Nikartin Pakaya. Tadi saya duduk di sini, saya masih sangat segar senyum beliau, kata-kata beliau, dan bahkan ketegasan beliau pada kita. Usia 86 tahun yang telah dijalani oleh beliau adalah usia yang luar biasa. Dan kita masyarakat Gorontalo menyaksikan beberapa monumen yang telah diukir oleh beliau, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang saya tahu, yang saya kenal, dan berdasarkan interaksi dengan beliau ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah monumen Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo. Di depan kami ada Bapak Profesor Dr. Profesor Yasin Tuloli, di mana nama beliau Bapak Dr. Nikartin Pakaya dalam bacaan saya termasuk salah seorang pendiri dari Rumah Sakit Islam. Kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu. Di selain Bapak Viola Isa, ada Pak Tipolapa, ada Pak Mulis Rahim, kemudian ada beliau dari Dinas Kesehatan pada saat itu, dan ada dari keluarga Tuloli yang termasuk dalam jajaran pendiri Rumah Sakit Islam. Semoga amal beliau sebagai perintis Rumah Sakit Islam itu terus mengalir kepada beliau hingga akhir zaman pada hari kiamat nanti. Yang berikut adalah Rumah Sakit Siti Khadijah
Jadi saat-saat pertama rumah sakit itu masih dalam bentuk BKIA. Jadi kalau orang-orang dulu mungkin masih sempat melihat pelang. Di depan itu ada tertulis BKIA Siti Khadijah. Nah, beliaulah yang dengan segala daya upaya bersama dengan pimpinan Muhammadiyah pada saat itu dan pimpinan Aisyah pada saat itu berusaha dengan segala kekurangannya, dengan segala ketiadaannya, berani untuk tampil dengan rumah sakit Siti Khadijah atau rumah sakit ibu dan anak Siti Khadijah yang kita bisa saksikan pada saat ini. Saya termasuk waktu di masa-masa pembangunan itu termasuk terlibat di dalam pada saat dengan teman-teman waktu masih mahasiswa, dan beliau adalah termasuk orang yang selalu memberikan dukungan untuk bisa pembangunan itu bisa terlaksana dengan sangat baik sekali. Pembelian menjadi rumah sakit anak, ibu dan anak, karena beliau adalah spesialis anak, sehingga sampai di akhir kehidupan beliau masih tetap berkiprah sebagai dokter di rumah sakit Siti Khadijah. Jemaah yang dirahmati Allah, masih banyak lagi amal usaha yang beliau terlibat di dalamnya, baik masjid, kemudian panti asuhan, kemudian yang terakhir beliau bersama dengan kita di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kita tahu bersama beliau adalah dekan pertama Fakultas Ilmu Kesehatan di kampus Muhammadiyah Gorontalo. Saya bersama-sama dengan beliau pada saat itu pertama menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Gorontalo. Yang diurus pertama bersama dengan beliau adalah demonstrasi mahasiswa. Kebetulan yang demo adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan beliau adalah dekannya. Oleh karena itu kami intens bertanya dan memohon petunjuk dari beliau apa dan bagaimana langkah yang harus dilakukan agar persoalan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, beberapa hal yang sangat berkesan bagi kami secara pribadi dan bersama teman-teman di dalam menyelesaikan persoalan itu. Kita berdoa kepada Allah, segala perjuangan beliau akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingat dari kata-kata beliau kalau berdiskusi atau berkata-kata adalah kata yang selalu dia tekankan. Ketika dia mengatakan sesuatu, pasti dia akan akhiri dengan kata iya toh, seperti itulah beliau. Perkataan iya toh yang selalu disampaikan pada lawan bicara bukan berarti agar lawan bicara itu mengakui apa yang dia sampaikan atau melaksanakan apa yang disampaikan, tetapi dia juga ingin ada keyakinan bahwa lawan bicaranya betul-betul paham dan akan melakukan apa yang didiskusikan. Dan itu berlangsung intens antara beliau dengan kami dan Bapak Ibu sekalian yang kenal secara dekat almarhum Bapak Dr. Dikardin Pakaya. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, beliau adalah orang yang dikaruniai oleh Allah usia yang panjang. Usia 86 tahun. Beda umur dengan usia. Kalau umur itu dari awal sampai akhir, kalau usia dari akhir ke awal. Jadi ada usia dan umur bisa digunakan satu kali. Umurnya berapa, usianya berapa. Tetapi ada perkataan yang tidak bisa dikatakan umur dan ada yang tidak bisa dikatakan usia. Seperti almarhum sudah meninggal, tidak boleh dikatakan dia berumur, tapi berusia. Karena usia itu hitungnya mundur, umur hitungnya maju. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai orang yang berusia lanjut, maka kami ingatkan pada kita semua apa yang disampaikan Allah dalam Quran Al-Isra ayat 23. Jadi dalam ayat itu Allah benar-benar telah menyampaikan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Jadi imma yablughanna 'indakal kubara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Jamaah yang dirahmati Allah, perkataan wa qada rabbuka dalam qiraah yang lain itu dibaca wassa rabbuka. Jadi kalau ada qari yang membaca wassa rabbuka alla ta'budu itu tidak salah. Itu hanya beda qiraah. Hanya kita orang Indonesia biasa megang qiraah dari Asim. Oleh karena itu kita menggunakan wa qada rabbuka. Wa qada rabbuka. Jadi antara wa qada dan wasa itu memiliki makna yang sama. Jemaah yang dirahmati Allah, pernyataan wa qada rabbuka. Jadi Allah telah menetapkan. Jadi Allah telah mewajibkan, Allah telah memutuskan, Allah telah memerintahkan. Dalam tafsir At-Tabari, qada itu dimaknai dengan bi'amri dan bihukmi. Jadi qada itu, jadi ketetapan, kewajiban itu dimaknai dengan itu adalah perintah dan itu adalah hukum dari Allah. Oleh karena itu, dalam tafsir itu ketika ada perkataan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, maknanya adalah menurut Ibnu At-Tabari adalah ya Muhammad bi amrihi iyyakum alla ta'budu illallah. Itu makna yang dijelaskan oleh dalam tafsir itu. Jadi perkataan itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Jadi diperintahkan jadi kepadamu, jadi diperintahkan oleh Allah kepadamu Allah ta'budu. Jadi jangan menyembah sesuatu apapun illallah kecuali menyembah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, perkataan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ini adalah satu ketetapan Allah yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan, karena dia berisi perintah SK langsung dari Allah. Sama kalau kita misalnya di SK-kan sebagai kepala desa, di SK-kan sebagai rektor, sebagai dekan, begitu ada SK, maka yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan tugas sesuai apa yang disebutkan oleh SK itu. Ketika kita diangkat sebagai dekan, lalu kita tidak melaksanakan tugas sebagai dekan, maka kita akan mendapatkan wan prestasi. Seperti itulah makna dari wa qada rabbuk. Jadi ketika Allah telah menyampaikan wa qada rabbuk, itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad, perintah kepada umat Nabi Muhammad, dan kita tidak ada satupun keengganan, tidak ada satupun dari kita untuk melawan atau tidak melakukan apa yang telah diperintahkan itu. Yang kita lakukan adalah sami'na wa ta'na. Kita dengar dan kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kalimat itu. Kalimat ini adalah kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting karena almarhum telah menunjukkan kepada kita, memberikan teladan pada kita. Kami waktu dulu masih mahasiswa, beliaulah yang selalu membimbing kami, yang memberikan semangat kepada kami untuk menjadi orang yang berani menegakkan kebenaran dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, perkataan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita bersyukur pada Allah, anak-anak dari almarhum, cucu dari almarhum, orang-orang dekat almarhum dapat berbuat baik kepada almarhum selama almarhum merasakan penderitaan yang sakit luar biasa. Wabil walidaini ihsana, menurut para ahli tafsir itu maknanya adalah wa tahsinu alaihima wa tubirruhuma. Jadi
Berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu memiliki makna kita bersikap dan berperilaku, baik kata-kata kita atau perbuatan kita, itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang tua itu menjadi bahagia dan menjadi senang. Dia tidak pernah merasa susah karena perkataan kita, dan dia tidak pernah merasa susah karena perbuatan kita. Itu makna wabil walidaini ihsanan. Selain tuhsinu alaihima, maka mufassir mengatakan wabil walidaini ihsanan itu memiliki makna wa tubirruhuma. Kita berbuat baik kepada keduanya. Apa yang dimaksud dengan albir dalam kalimat penafsiran para mufassir? Albir ini maksudnya adalah memenuhi semua kebutuhannya, memenuhi semua keinginannya, dari sisi harta, sisi makanan, minuman, termasuk pengobatan dari orang tua kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, wa tubirruhuma ini merupakan indikator dari wabil walidayni ihsanan, adalah kewajiban anak-anak. Dan bahkan di putusan Tarjih Muhammadiyah yang kemarin, yang dikeluarkan pada tahun 2020, yang putusan Tarjih pada Munas yang ke-31 pada tanggal 28 November sampai 20 Desember 2020, ada keputusan yang menyebutkan tentang penyantunan kaum senior. Jadi orang tua yang lanjut usia di Muhammadiyah tidak disebut lanjut usia atau tua. Kenapa tidak disebut lanjut usia? Karena kalau disebut lanjut usia, terkesan bahwa dia sudah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Itu kalau kita membahas masalah lanjut usia atau lansia. Muhammadiyah menggunakan kata senior. Kenapa senior? Karena orang-orang tua itu adalah orang yang telah berkiprah, yang telah berbuat, yang telah berjuang, dan mereka karena perjuangannya mereka harus dihargai. Mereka pantas mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh mereka pada saat mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi, pada saat mereka lemah, dan pada saat itu mereka harus disantuni. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka tubirru itu, tubirruhuma, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, menjadi kewajiban masyarakat muslim semua, menjadi kewajiban pemerintah untuk menciptakan rasa bahagia kepada orang-orang senior itu. Orang yang sudah usia 60-an, 70-an, 80-an, dan seterusnya. Jadi kaum senior itu dimulai dari usia-usia di atas 55 sudah disebut dengan kaum senior. Nah, mereka inilah adalah orang-orang yang patut di dalam ketentuan agama kita, adalah orang-orang yang harus kita berikan apa-apa yang mereka butuhkan. Jadi orang kalau sudah tua jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Terjadi regeneratif dari sel-sel termasuk saraf yang ada di tubuhnya, sehingga keseimbangan sarafnya itu sudah tidak berjalan dengan baik. Ketika mau turun 1 senti saja, matanya sudah tahu bahwa ini sudah mau turun 1 senti, kakinya sudah tahu, tapi badannya terlambat merespon, sehingga kakinya sudah turun, badannya belum, atau sebaliknya, badannya sudah merespon turun, kakinya belum, akhirnya ledak bau. Itulah hal-hal yang akan ditemui oleh kaum senior, sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah lewat putusan Tarjih memberikan perhatian yang penuh kepada orang-orang senior itu. Mereka adalah orang-orang yang harus diberikan kasih sayang yang sangat mendalam dan kebaikan-kebaikan yang ada. Dan bahkan kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, kalau biaya pengobatan itu tidak dimampui oleh keluarga, oleh anak dan keluarganya, maka tetangga dan pemerintah serta kita semua
akan bertanggung jawab untuk memenuhi biaya pengobatan dan perawatan bagi orang-orang yang sakit, yang senior itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tolong di kalangan kita, di keluarga kita, baik kita sebagai anak, sebagai kemenakan, dan sebagainya, dan bahkan kita tetangga, jika ada orang-orang senior di antara kita, maka usahakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbahagia. Kita kunjungi mereka, kita ajak mereka dalam komunitas-komunitas mereka. Dalam penyaturan kaum senior itu, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Tarji itu adalah mengajak mereka dalam komunitas. Kalau mereka suka senam, diajak senam. Kalau mereka suka keterampilan, diajak untuk buat keterampilan. Dia suka buat kue, suka makan kue, diajak untuk buat kue bersama dengan kita, anak-anak kita, dengan tetangga, dengan orang-orang yang profesi. Biasa kalau dokter, dia akan bertemu dengan dokter dan lain sebagainya. Pemain tenis akan bermain dengan pemain tenis walaupun tidak bisa bermain tenis lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Yablughanna ini jadi maknanya adalah yang disampaikan kepada kita adalah kita bersyukur pada anak-anak ini masuk dalam kategori ayat ini. Kenapa? Karena surga itu tempatnya di rumah, di orang tua. Maka dalam hadis Rasul itu disampaikan, man arda walidai. Jadi barang siapa yang membuat kedua orang tuanya senang, ardul li khaliqi, maka Allah akan senang terhadapnya. Jadi barang siapa yang membuat orang tuanya senang, maka Allah akan senang terhadapnya. Tetapi sebaliknya, waman akhsata walidayh faqad khasata rabbi. Barang siapa yang membuat orang tuanya murka, membuat orang tuanya tidak senang, membuat orang tuanya marah, menggerutu dan seterusnya, maka sungguh, ini dari kalimat hadis itu menggunakan faqad, maka sungguh Allah murka kepadanya. Hadis ini diperkuat dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah menyampaikan pada kita, ridallah fi ridal walidain wasuktillah fi sutil walidain. Jadi ridha Allah berada tergantung pada ridha kedua orang tua, dan kebencian Allah, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Dua hadis ini cukup bagi kita ketika kedua orang tua sampai berusia lanjut atau dalam pemeliharaan kita salah satu atau keduanya, maka yang harus kita lakukan kepada keduanya adalah membuat keduanya atau salah satu keduanya adalah senang walaupun kita yang tidak senang. Kadang-kadang orang tua kalau sudah lanjut usia baru minum air, meminta air. Ya Allah, baru dia bilang-bilang jauhi kali mengolir talu betiwau. Seperti itu. Saya pernah dengan nenek saya seperti itu. Jadi dulu masih TVRI. Jadi ketika ada di TVRI itu menyanyi, setelah selesai acara menyanyi, dia tidak mau kecuali kasih pulang itu penyanyi. Makanya saya sebagai cucunya, semua orang kalau nenek sudah berulang, saya yang dipanggil. Lomolah karena mengakai oleh nenek. Uti, dia ngapain di Mongolia betul? Poponya nyamola. Saya katakan nenek, tunggu hemolia di Mongolia. Oh, Mongolia di Mongolia, ulang tahun. Ulang tahun dia. Mas tengah jam dia mau dibawa bentam menyanyi. Uti di Mongolia di bawah, uti. Kalau betul-betul di Mongolia nenek. Ini nggak betul-betul. Betul-betul apa saya mau pomotin atau nenek. Di Mongolia Allah betulan. Oh, udah datang kalau hidup. Model lombok dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghadapi orang tua kita harus bersiasat. Kalau kita mengatakan nenek, tidak ada itu. Acara itu nek, mengingati nenek.
Oleh karena itu kita harus bersiasat apapun yang disampaikan oleh kedua orang tua kita ketika mereka sudah berusia senior, maka hendaklah kita dapat membahagiakan mereka dalam kondisi apapun, Yang tidak, lanjutan ayat ini adalah fala taqul lahuma uffin. Janganlah pernah berkata pada mereka uffin. Uffin ini dalam tafsir kita bisa baca, uffin itu adalah harfun. Uffin itu adalah huruf yang maknanya adalah keberatan. Dan di tafsir itu disebutkan setiap bangsa, setiap kabilah memiliki huruf-huruf tertentu yang sama maknanya dengan uffin. Jadi kalau orang Gorontalo bukan uffin, tetapi wah, hi, dan seterusnya. Tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Jadi kita berharap almarhum dan anak-anak adalah orang yang senantiasa menjaga, jangan sampai mengatakan kata ini harfun uffin. Jika ada, maka ada saatnya kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap saat kita beristighfar kepada Allah. Pada anak-anak yang ditinggalkan setelah kedua orang tua tidak ada, maka wajib mendoakan kedua orang tua minimal setiap sholat 5 kali, minimal mendoakan kedua orang tua setiap sholat 5 kali. Kepada kita yang hadir ini, mudah-mudahan kita duduk-duduk ini, mudah-mudahan minimal 10 kali mendoakan almarhum. Allahumma firli nikartin pakaya, Allahumma firli nikartin pakaya, Allahumma firli nikartin pakaya. Ya Allah, ampunilah nikartin pakaya, Allahumma firli nikartin pakaya, dan seterusnya. Sambil mendengarkan ceramah, berdoa seperti doa itu. Karena doa itu bukan hanya akan diperoleh oleh almarhum, tetapi doa itu akan kembali kepada kita. Semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Sehingga bukan orang lain yang angkat derajatnya, tetapi kita juga adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya dan akan memberikan petunjuk pada jalan-jalannya. Jadi derajatnya yarfa'u derajat, jadi derajatnya akan diangkat oleh Allah. Bukan hanya sekedar itu, Allah akan membimbing pada jalan-jalannya. Sehingga kadang-kadang kita sudah tahu bahwa kita akan terjadi begini dan begini, karena sebelumnya sudah ada informasi yang disampaikan oleh Allah. Kita ini jamaah dirahmati Allah sebagai umat muslim harus banyak berdoa, harus banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini ada orang yang korupsi dalam zikir. Saya selalu memperhatikan ketika membaca subhanallah 33 kali, dia hanya sebut 8 kali, tapi karena gerakan tangannya cepat, dia anggap 33 kali. Saya selalu mengatakan korupsi berzikir itu. Ambillah berzikir, dia korupsi. Apalagi yang lain. Makanya kalau ada yang begitu, kuti di tangan, masuk tak. 33 kali sebut subhanallah, 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 subhanallah. Jangan Allah. Mau 8 kali, dia sudah sebut 33 kali. Korupsi zikir namanya itu. Mudah-mudahan kita dan keluarga dengan kematian almarhum ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang senantiasa banyak berdoa pada almarhum dan pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang berikut jamaah dirahmati Allah, berkata harfun saja, berkata saja tidak bisa, apalagi sudah mengungkapkan dalam bentuk kata. Misalnya di papa ini, di mama ini, tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh kita mengatakan di mama ini, di papa ini. Pokoknya apapun itu kita harus taat dan melaksanakan apa yang diperintahkan
walaupun kita tidak suka sama sekali, walaupun kita tidak suka. Ini mohon jamaah dirahmati Allah, kita praktekkan dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, orang-orang senior dengan baik, kita menghormati mereka, tidak membantah mereka. Kadang-kadang orang tua itu ketika dia berpendapat, kadang-kadang pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bertanya tentang A, dia jawab Z. Ya Allah, tidak nyambung. Oleh karena itu, jamaah rahmati Allah, tidak boleh kita mengeluarkan huruf yang menandakan bahwa kita tidak bersetuju atau tidak bersesuaian, tidak mendukung kaum senior kita. Kalau kita tidak bisa membenarkan atau kita tidak bisa meluruskan apa yang dimaksudkan oleh kaum senior kita, maka hendaklah kita beristighfar dan memohonkan ampunan pada kaum senior kita agar mereka senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, faqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maknanya adalah kita tidak boleh mengeraskan suara kita melampaui suara kedua orang tua. Di tafsir yang lain maknanya adalah kita diminta untuk orang tua itu memanggil kita, tidak perlu mengulangi apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kaum senior kita, orang tua kita, kadang-kadang suaranya sudah tidak kedengaran karena saraf-saraf pembentuk suara yang dapat mengeluarkan suara itu sudah terjadi kelemahan dan penghausan, sehingga huruf-huruf yang keluar dari larynx dan pharynxnya itu tidak kedengaran. Selain itu, volume suaranya sudah kecil. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti itu, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, yang maksud oleh para mufassir adalah jangan sampai orang tua kita mengulangi lagi apa yang dia perintahkan atau yang dia sampaikan pada kita. Oleh karena itu, kita harus betul-betul jelimet, betul-betul serius pada apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Mengapa? Karena kalau berulang kita bertanya, maka kadang-kadang orang tua kesabaran mereka sudah menipis, sehingga ketika mereka sudah tidak sabar lagi, maka mereka akan diam. Mereka tidak akan berkata-kata apa-apa, sambil di dalam mereka bahwa mereka menyesal. Ada penyesalan yang ada di dalam diri mereka, dan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh Islam. Oleh karena itu, penyantunan kaum senior maknanya adalah kita harus selalu menggembirakan dia, mengajak dia tentang hal-hal yang dia senangi. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya terakhir, jamaah dirahmati Allah, almarhum adalah orang yang banyak berkecimpung dengan kita. Oleh karena itu, saya berharap bukan hanya sekedar pada anak dan keturunan beliau dan keluarga dekat beliau, tetapi marilah kita semua untuk senantiasa mendoakan almarhum. Yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal itu antara lain doa. Jadi yang akan menghubungkan kita dengan orang yang sudah meninggal itu, jadi akan membebaskan orang yang meninggal jika dia ditetapkan oleh Allah dia adalah orang yang menderita, orang yang memperoleh azab, maka dengan doa-doa yang kita ungkapkan, yang kita mohonkan pada Allah, maka mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap penderitaan yang mereka rasakan. Doa-doa yang dituntunkan dalam Al-Quran, misalnya Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana gfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi itu. Jadi doa yang ada dalam Al-Quran itu ada doa untuk kita
Ada doa untuk kita dan kedua orang tua, dan ada doa untuk kita orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup, dan ada doa untuk muslim laki-laki, mukmin laki-laki, muslim perempuan dan mukmin perempuan yang sudah meninggal. Di lengkap doa itu tentang memohonkan ampunan. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mari diamalkan doa itu. Jadi kalau misalnya kita lewat di sini, lewat di rumah ini, jangan lupa Allahumma firli karti pakaian. Kita melihat ada orang lewat di rumah saudara kita, jangan lupa mendoakan dia. Kita lihat ada orang yang kesusahan, doakan dia. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi ini yang kita pesan, yang kami pesan, agar kita senantiasa mendoakan. Bahkan mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menzalimi kita, nilainya di sisi Allah itu sangat besar. Jadi bahkan kalau orang tua itu menjengkelkan, lanjutan ayat tadi, kalau orang tua itu menjengkelkan, maka kita cukup ucapkan Papa, baru dia kata wah, Rabbi firli Papa, Rabbi firli. Tidak jadi kita punya, karena ayatnya adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi perkataan waqur Rabbirhamhuma, katakan ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tua, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi di masa kecil. Itu adalah sambungan ayat yang tadi. Wa hafiz lahum janah dzulli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi hendaklah kita merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, merendahkan diri dengan penuh rahmat. Jadi sudah merendahkan diri dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Lalu jika kita harus berkata, maka perkataan kita yang ditentukan Allah adalah tadi Rabbirhamhum huma kama rabbayani shaghira. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ini almarhum akan senantiasa ada di dalam ingatan kita, dan selalu kita doakan almarhum dan orang-orang yang kita kenal atau yang kita tidak kenal dalam setiap doa-doa kita. Doa kita untuk diri kita Bapak Ibu sekalian, minimal satu hari 100 kali. Minimal 100 kali. Kalau boleh kita berdoa untuk kedua orang tua 100 kali. Tidak apa-apa, tidak. Kita menunggu bis, menunggu kuliah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, daripada mahasiswa ini belum ada baru sambil main HP, sambil marah-marah. Mahasiswa datang dimarah, kenapa terlambat? Padahal kalau kita cukup membaca Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya, insya Allah mahasiswa datang terlambat tidak jadi marah-marah. Kenapa? Karena pikiran dan dada kita berisi dengan ampunan dan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita menjadi hati yang lembut, dan insya Allah kita disebutkan oleh Allah biqalbin salim. Man atallah biqalbin salim. Kita akan datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang salim, dengan hati yang sejahtera, tidak ada kebencian pada siapapun. Jamaah yang dirahmati Allah, jika ada di antara kita ada permasalahan dengan almarhum, maka tolong jangan diingat dan jangan dibicarakan. Ingat, kalau ada yang sudah meninggal, tidak boleh kita membicarakan dan mengingat keburukan. Yang kita lakukan adalah ketika ingat ada keburukan, maka yang kita lakukan adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulah wa wasi' madhadu, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Jangan kita ikut menambah cerita dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama untuk diri kita, untuk almarhum, untuk orang tua kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لي لكرتين بقايا يا الله يا ربنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وسمة غداه وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي وأهلا خيرا من أهلي ونقي من الخطايا كما نقي الأبيض من الدنس ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ceramah takziah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Yusnan Eki MPD. Beliau adalah Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi